Pelaku penyebaran hoaks meninggalnya murid SD akibat perundungan berhasil diungkap. Seorang warga desa Montong Are, Kediri, Lombok Barat dilaporkan anak kandungnya sendiri. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,9 kg dan juga ganja kering seberat 91 gram dimusnahkan BNNP NTB. Hasil ungkap kasus selama 2 bulan dari Agustus hingga September 2023. BNNP NTB musnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,9 kg dan ganja kering seberat 91,55 gram, merupakan hasil ungkap kasus selama 2 bulan dari Agustus hingga September 2023. Jumlah barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini setelah dikurangi untuk keperluan persidangan. Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Gagas Nugraha mengatakan barang bukti narkoba ini merupakan hasil ungkap kasus dari 3 tersangka jaringan antar provinsi yang tugasnya sebagai pengantar kiriman dari Provinsi Sumatera ke NTB. Total barang bukti yang akan dimusnahkan satu jenis metamfetamin atau biasa disebut sabu dengan berat 1.981,52 gram. Saya kira rekan-rekan media lihat barang bukti yang ada di depan ini adalah barang bukti sabu yang hasil tangkapan hampir sekira 2 kilo yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus. Ini adalah berasal dari kurir yang dikirim dari Medan ke Aceh, kemudian dikirim ke NTB dan tertangkap di NTB. Hingga saat ini BNNP NTB masih memburu pelaku pemesan barang yang ada di NTB. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pelaku penyebar hoaks meninggalnya murid SD akibat perundungan berhasil diungkap Satreskrim Polresta Mataram. Gerak cepat Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Mataram membuahkan hasil dalam mengungkap pelaku penyebab hoaks siswa sekolah dasar di Mataram yang meninggal dunia akibat perundungan. Alhasil seorang perempuan menyebar berita hoaks tersebut diamankan, namun yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya dan mendapatkan cerita lalu memposting cerita di akun media sosial miliknya. Penyebab kematian si anak tersebut karena memang ada penyebutan pada petang otak. Itu dikuatkan dengan keterangan dokter yang ada di rumah sakit. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan Reskrim Polresta Mataram atas kerja cepatnya menemukan perempuan yang pada hari itu juga membuat berita hoax ataupun berita bohong. Dia memberitakan tentang adanya penganiayaan, tentang katakanlah almarhum ini dicekek lehernya, ditindis badannya. Setelah kita periksa ternyata yang bersangkutan mendapat cerita dari orang. Orang kata cerita dari orang. Dia tidak meyakini kebenarannya, dia langsung menuliskan di status Facebooknya. Meski tidak melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, namun polisi tetap mengatensi kasus ini karena dikhawatirkan dapat memicu keributan. Sementara dari hasil pemeriksaan medis, disebutkan siswa sekolah dasar yang meninggal di Mataram meninggal dunia akibat adanya penyempitan pembuluh darah di otak. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Seorang warga di desa Montong Are, Kediri, Lombok Barat dilaporkan anak kandungnya sendiri karena tanah warisan peninggalan suaminya. Rakyat warga Dusun Nyiur Gading, Desa Montong Are, Kediri tak menyangka di usia senjanya harus berurusan dengan hukum setelah anak sulungnya melaporkan ke polisi terkait masalah pembagian tanah warisan seluas 28 are peninggalan almarhum suaminya.
Dengan terbata-bata, Rakyah menuturkan anak sulungnya telah melaporkannya ke polisi atas dugaan pengerusakan lahan karena menebang pohon rambutan dan bambu di lahan warisan, padahal dirinya tidak melakukan perusakan. Situasi ini pun membuat nenek Rakyah 84 tahun tak selera makan dan susah tidur karena memikirkan perlakuan anak kandungnya yang telah melaporkannya ke polisi. Pihaknya mengaku telah berusaha mengajak anak sulungnya berkomunikasi dan menyelesaikan persoalan warisan itu secara baik-baik, tapi ditolak. Rakyah pun mengenang sang anak yang selama ini dikenalnya sebagai anak yang baik dan penurut, namun setelah pembahasan pembagian lahan warisan itu, sang anak sulung sudah tak pernah lagi menjenguknya. Wah tempuh si polisi, wah terperiksa. Kira kali. Le mbembe tahu udah terperiksa le polsek apa le polres le Gerung lagi. Le polsek nih polsek Kediri. Kuasa hukum keluarga Rakyah Bahari Muslim menceritakan awal mula persoalan itu terjadi karena Rakyah bersama anak-anaknya yang lain meminta bagian waris dari tanah 28 are peninggalan almarhum suaminya yang sudah meninggal puluhan tahun silam. Terlebih wasiat dari suaminya mengatakan jika tanah itu dibagi bersama dengan hak anak pertama 10 are dan sisanya 18 are dibagi kepada ibu dan 8 orang anaknya yang lain. Sayangnya permintaan itu ditolak anak pertamanya dengan alasan tanah itu sudah dibeli dari sang bapak saat masih hidup. Persoalannya tanah ini kan pengakuan daripada Haji Sohoji bahwa telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Lombok Barat pada tahun 2008 lewat program adjudikasi atau pengukuran tanah gratis. Pas waktu seorang ibu dan adik-adiknya ini mau meminta haknya kepada anak pertama yang bernama Haji Sohoji bahwa kembalikan itu tanah ibu. Tetapi beliau mengatakan ini tanah saya sudah membeli tanah ini dari almarhum bapak, tetapi dibantah oleh ibu juga tanah yang dibeli itu hanya yang 16 are, bukan semua tanah yang berada saat ini. Tanah 28 are itu juga belum diwariskan sehingga masih menjadi milik ahli waris lainnya, baik itu ibu kandungnya termasuk 8 saudara kandung dari HS. Selain itu, terlapor mengaku heran pelapor telah mensertifikatkan tanah warisan tersebut pada tahun 2008 silam melalui program Prona BPN, padahal tanah tersebut belum dilakukan pembagian ahli waris. Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Imade Dharma Yulia Putra pun membenarkan adanya aduan terkait persoalan tersebut. Namun persoalan itu disebutnya masih berupa aduan dari anaknya yang ditujukan kepada ibu dan saudara kandungnya. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainus melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sejumlah pembalap MotoGP lakukan aksi menanam terumbu karang dan bersih-bersih pantai di Mandalika, dan aksi ini juga sebagai bentuk kepedulian para pembalap terhadap lingkungan. Sebelum balapan di sirkuit Mandalika, sejumlah pembalap MotoGP menyempatkan melakukan aksi menanam terumbu karang dan bersih-bersih di pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Seperti Miguel Oliveira, Maverick Vinales, Takaki Nakagami, dan Gonzales Simon. Selain itu juga turut ikut dua orang pembalap Moto2, yakni Alonso Lopez Gonzales dan Ayumi Sasaki. Sebelumnya para pembalap juga menyempatkan menari tari gandrung tradisional Sasak Lombok yang diiringi musik tradisional, dan para pembalap terlihat menikmati tarian mereka bersama para penari, tak terkecuali Miguel dan Vinales. Selanjutnya, para pembalap menggunakan topi tradisional anyaman bambu atau kecapel dan sandal untuk turun ke laut menanam terumbu karang di bibir pantai. Bersama mahasiswa Universitas Mataram, para pembalap menanam terumbu karang yang kemudian dilanjutkan dengan bersih-bersih pantai. Menurut penyelenggara, kegiatan yang dilakukan para pembalap sebagai bentuk kepedulian lingkungan ajang di Mandalika, terlebih di wilayah Mandalika ini. Ini kegiatannya bebas, jadi tidak diharuskan harus ikut. Jadi siapa yang merasa punya waktu, punya kesempatan, kami persilakan untuk turut serta memberikan citra yang baik mengenai lingkungan di Mandalika. Saya ingin kasih tahu kepada dunia juga bahwa Indonesia melalui program di Mandalika, Lombok NTB ini peduli juga dengan ekosistem dan kebersihan pantai ya. Selanjutnya, para pembalap akan melaksanakan kegiatan track inspection bersama FIM sebelum balapan digelar pada Jumat 13 Oktober. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, ribuan warga antusias menyaksikan pawai para pembalap MotoGP, di mana warga memadati ruas-ruas jalan Kota Mataram untuk melihat secara langsung para pembalap dunia ini. Sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika mengikuti parade yang diperkasai Polda NTB menuju ke kantor Gubernur NTB. Dengan menggunakan mobil bak terbuka, para pembalap menyapa warga yang memadati ruas jalan Kota Mataram. Warga antusias melihat secara langsung para pembalap dunia. Seorang anak membentang bendera warna kuning bertuliskan angka 46, meskipun pemilik angka tersebut telah pensiun lantaran murid Rossi, Peko Bagnaya, ikut berlaga di sirkuit Mandalika. Kan tahun 46 tidak ikut balapan dari tahun. Ya, 46 kan seorang legend, Mas. Jadi legend MotoGP, legend hidup. Jadi tetap mengibarkan 46. Ya. Dan murid-murid VR46 kan masih ikut juga serta di MotoGP. Di MotoGP sekarang nih siapa di jagonya? Peko Bagnaya. Kenapa? Bagian dari VR46 juga. Di tempat yang sama, PJ Gubernur NTB mengatakan dengan adanya parade ini diharapkan dapat memperkenalkan para pembalap kepada masyarakat. Publikasi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat menjadi demam MotoGP gitu. Jadi semakin bergairah dia untuk segera memastikan kehadiran menyaksikan MotoGP. Seusai parade, para pembalap mengakui telah siap menjajal sirkuit Mandalika.
Tidak ada persiapan spesial, tapi akan memberikan yang terbaik di balapan Hombres minggu ini. Well, there are many corners where you don't see where you're going, so also very fast corners and the hot temperatures are challenging. So yeah, let's see how the situation will be. Diketahui peserta parade merupakan sejumlah pembalap yang akan berlaga di Moto2 dan Moto3. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, ribuan warga tumpah ruah memadati ruas jalan di Kota Mataram menyaksikan pawai para pembalap MotoGP. Parade ini untuk memperkenalkan lebih dekat para pembalap GP yang akan turun di sirkuit Mandalika kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika mengikuti parade MotoGP dengan rute start dari depan Polda NTB menuju kantor Gubernur NTB. Ribuan warga tumpah ruah memadati ruas jalan Kota Mataram untuk melihat secara langsung para pembalap dunia. Salah satu pelajar SMP negeri mengaku senang mendapat tanda tangan dari salah satu pembalap dunia. Senang banget, karena paling suka MotoGP. Peserta parade merupakan sejumlah pembalap yang akan berlaga di Moto2 dan Moto3. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya. Saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bukit Seger, Lombok Tengah, satu di antara merupakan spot terbaik bagi pengunjung untuk menikmati panorama alam dan juga berburu sunrise ataupun matahari terbit. Bukit Seger yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu lokasi terbaik untuk menikmati sunrise atau matahari terbit. Dengan view atau pemandangan lautnya yang luas, terutama barisan Bukit Seger yang menyatu dengan beberapa bukit lainnya seperti Bukit Merese, menjadikan kawasan ini sebagai tujuan wisata bagi masyarakat Lombok. Siapapun akan terpesona melihat fenomena alam matahari terbit karena perpaduan kilauan kuning matahari yang baru terbit dari ufuk timur membias kuning keemasan di antara lautan pantai Seger tepat dari balik Bukit Merese. Inilah alasan beberapa fotografer yang kerap mengabadikan momen ini untuk mendapatkan foto terbaik. Tidak hanya itu, pengunjung yang doyan selfie tentu tidak ingin melewatkan momen ini sebagai bahan feed di media sosial mereka. Menurut saya tempat ini sangat indah sekali Mas, didukung sama bukit-bukitnya yang hijau, terus dengan beberapa pantainya yang penuh karang, itu sangat indah sekali. Setiap akhir pekan, lokasi ini ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ingin berlibur, bukan saja untuk menikmati suasana pantai, namun juga bisa melihat beberapa lokasi wisata terkenal lainnya seperti Bukit Merese, Gunung Tuna, Batu Payung, dan tentu saja areal sirkuit Pertamina Mandalika. Menarik dari Seger ini menurut saya, yang pertama itu
Seger ini yang paling banyak spot fotonya, ada bukit, ada patung, terus ada yang kayak musola, terus pantainya juga luas banget. Terus dari sini kita bisa ngelihat Merese, Tanjung An, Bukit Tuna, terus malahan pagi-pagi gini bisa ngelihat Gunung Rinjani. Untuk mendapatkan momen matahari terbit, biasanya pengunjung rela menginap di tempat ini. Nampak deretan tenda-tenda berbasis di sepanjang bukit yang rata dan aman untuk mendirikan tenda. Untuk menuju lokasi ini, pengunjung bisa berkendara dari pusat kota Mataram selama 40 menit. Bila beruntung, setiap tahunnya event Bau Nyale atau acara menangkap cacing laut. Event ini biasanya dilakukan antara bulan Februari dan Maret. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Nah pemirsa, jika Anda penat dengan kesibukan sehari-hari, rutinitas ataupun kesibukan Anda, cobalah sensasi memetik stroberi di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur, di mana pengunjung disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah dan juga udara yang sangat sejuk di sini. Ya, jika Anda penasaran, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau ngerasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung. Pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober, karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Menikmati keindahan sungai dengan cara berbeda mungkin bisa dilakukan di wisata Lombok River Tubing kali ini di Desa Sintung, Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Kokok Babak yang deras menggunakan ban melihat air terjun dan juga menikmati beberapa spot arung jeram yang membuat adrenalin pengunjung terpacu. Menikmati keindahan aliran sungai menggunakan ban merupakan hal yang berbeda di wisata Lombok River Tubing, Desa Sintung, Kabupaten Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Kokok Babak. Wisata Lombok River Tubing tergolong cukup murah dengan biaya Rp150.000 per orang. Pengunjung akan didampingi guide profesional yang bertugas menjaga keamanan Anda. Pengunjung juga mendapatkan peralatan pengamanan maksimal seperti jaket pelampung, pengaman lutut, dan siku serta helm.
Sebelum melakukan aktivitas river tubing, pengunjung di-briefing terlebih dahulu terkait keselamatan agar aman menggunakan ban. Setelah itu, pengunjung diangkut menggunakan mobil bak terbuka menuju hulu sungai. Sepanjang perjalanan menuju hulu sungai, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan hamparan persawahan nan hijau dan deretan rumah-rumah warga. Jalur river tubing yang dilalui pengunjung panjangnya 2,5 km atau 2-3 jam perjalanan menyusuri sungai. Sepanjang jalur, pengunjung dapat menikmati tepian tebing yang eksotik dan beberapa air terjun. Dengan aliran sungai yang cukup deras dan bebatuan, pengunjung akan melalui 8 spot jeram yang tergolong ekstrim. Bahkan beberapa titik jeram pengunjung merasakan jalur yang menurun tajam dengan arus yang deras yang membuat adrenalin Anda terpacu. Dijamin bagi para penggemar olahraga ekstrim akan terpuaskan dengan jalur sungai Koko Babak ini. Masya Allah seru banget, ada deg-degannya, ada takutnya, tapi senang banget, happy banget yang pastinya karena di sepanjang jalan kita disuguhi dengan view yang sangat-sangat wow, memukau, ada tebing-tebing, ada air terjun dan setiap spot memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Keselamatan pengunjung jadi prioritas utama di wisata Lombok River Tubing. Ada lebih dari 8 guide profesional yang berjaga di setiap spot jeram untuk menjaga keamanan pengunjung. Bahkan bisa lebih tergantung dari jumlah peserta River Tubing. Di setiap titik itu nanti akan ada guide yang menjaga teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang main, nggak usah takut untuk terbalik atau terjadi kecelakaan karena memang bisa dibilang sangat safety. Untuk kru sendiri itu tergantung dari tamu karena di sini kita minimal itu kita bisa main itu 4 orang. Itu nanti krunya kita ada 6 orang kru. Tapi kalau dia di atas 8 orang, 8, 9, 10 sampai 15 orang itu kru kita 8 sampai 10 orang. Pengelolaan wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung ini berbasis swadaya masyarakat yang digalakan oleh pemuda-pemuda setempat, namun ke depan akan terus dikembangkan melalui pemberdayaan SDM oleh pemerintah Desa Sintung. Terkait dengan dukungan kami selaku pemerintah Desa Sintung atau pelayan masyarakat yang ada di Desa Sintung, kami tetap menggalakkan berbagai macam pelatihan-pelatihan atau peningkatan SDM yang ada di Desa Sintung, baik di situ untuk mengelola wisata sendiri, terus dari kulinernya atau UKM-UKM yang ada di Desa Sintung. Jadi kami mensupport lewat dana desa yang kami punya. Meski wisata Lombok River Tubing ini baru dibuka, namun sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang mencoba sensasi dahsyatnya jeram sungai Koko Babak. Yuk buruan rasakan adrenalin Anda terpacu di wisata Lombok River Tubing. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.